you this morning? In this new day, we come to the Lord and we surrender our life to Him. And we ask God to walk with us. Marilah kita berjalan bersama Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menuntun setiap jalan kita. Jalan serta Yesus setiap hari, jalan sertanya, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, waktu siang hari juga waktu malam, serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking in the daylight, walking in the moonlight, walking with Jesus alone. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat penyertaan Tuhan, bukan karena kuat kami, tapi karena anugerah Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan devotion, kiranya Tuhan pakai setiap kami agar kami mau mendengarkan setiap kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami agar kami mengerti kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Tidak membawa apa-apa di dunia ini. Biarlah Tuhan memberikan hati sebagai hamba. Before we listen the word of God, let's come to Lord and we surrender all our life to Him. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this beautiful morning. We thank you for your blessing. Thank you for your kindness. Thank you for your mercy. Thank you for everything you have given to us. You still give us healthy strength to do our activity today. Lord Jesus, we would like to listen your word. Please give us wisdom. Please give your Holy Spirit to give us wisdom to understand your words, so we can do your words in our daily life. We not only listen, but we can do it, so our life will be better in the future. In Jesus' name we pray. Amen. I invite you, you listen this word, the word of God, and we ask Holy Spirit to touch your heart, so you can do the word of God in your daily life.
What do you feel when suddenly the angels of God come to you and the angel says something to you and asks you to do something? When the angel speaks to you and asks you to do something, you think that is impossible. I can do. I cannot do it. I think you will say like that when angels of God say something hard to do. We will see there is a woman in our Bible when the angels of God come to her and she didn't something. She didn't complain. She just said, I am only the servant of God. We will see and open your Bible. It's taken from Luke 1 verse 38. I will read in bahasa. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan ataupun melakukan pekerjaan Tuhan untuk dunia ini. Saat Maria didatangi oleh malaikat Tuhan, dia merasa takut. Dia merasa gelisah karena malaikat itu tidak memberi penjelasan yang detail kepada dia, ataupun malaikat itu tidak memberikan arahan apa yang harus dia kerjakan. Pada saat itu Maria masih seorang wanita yang belia, masih muda. Malaikat itu menyampaikan bahwa Maria akan mengandung. Maria akan melahirkan seorang anak melalui proses kehamilan yang ajaib. Coba anak-anak bayangkan. Bagaimana saat itu perasaan Maria saat mendengar itu? Dan malaikat itu juga berkata bahwa proses kehamilan dari Maria adalah pekerjaan Roh Kudus. Mengandung atau melahirkan untuk seorang perempuan yang muda itu tidaklah gampang. Apalagi belum tahu siapa suaminya. Itu hal yang tidak mungkin. Tetapi pada saat Maria mendengarkan pesan dari malaikat Tuhan itu, dia tidak banyak bertanya. Dia tidak bersungut-sungut. Hanya satu hal saja yang dia katakan, bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Itu adalah suatu sikap yang rendah hati. Itu adalah suatu tindakan yang mulia dan baik.
respon yang bagus. Pada saat itu masyarakat tidak terlalu mengerti apa itu Roh Kudus. Masyarakatnya masih konservatif. Kalau kita lihat aja sekarang pada masa kita ini, kita melihat mungkin tetangga kita atau teman kita yang masih muda tiba-tiba hamil. Tidak tahu siapa suaminya. Pasti tetangga-tetangganya atau kita pun sendiri akan mulai menggosipkannya. Dan kita mulai berkata kepada teman kita yang lain, lihat si Anu hamil loh, gak tahu siapa ayahnya, dia tuh belum nikah loh. Itulah yang dipikirkan oleh Maria pada saat itu. Pasti banyak orang akan bertanya. Tetapi pada saat itu Maria hanya taat oleh perintah Tuhan yang disampaikan oleh malaikat ini. Dan Maria juga tidak banyak bertanya tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Ia hanya bertanya satu kali. Maria membuat pengakuan sendiri bahwa dia adalah hamba Tuhan. Hanya seorang hamba. Sebagai hamba yang percaya kepada otoritas dan kekuasaan ilahi. Dan juga ada perkataan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Maria mengatakan, Tuhan, aku siap melayanimu di bawah perintahmu untuk melakukan apa yang Tuhan suruh aku lakukan. Maria tidak keberatan untuk menanggung banyak yang bisa merusak pernikahannya sendiri dan mungkin mencemarkan nama baiknya. Sebaliknya, ia menyerahkan masalah tersebut kepada Allah, berserah penuh pada kehendaknya. Kerendah hatian Maria untuk menerima apa yang menjadi kehendak Allah terungkap dalam perkataannya. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Apa yang menjadi kehendak Allah tidak boleh diabaikan ataupun diacukan. Apa yang menjadi kehendak Allah itu harus kita lakukan. Menerima baik kehormatan maupun celaan yang dialami karena menjadi ibu dari anak kudus. Imannya kepada firman dan kesediaan taat melakukan kehendak Allah sepenuhnya ada pada Maria, walaupun itu susah untuk dilakukan. Tidak mudah, anak-anak. Tidak mudah melakukan hal itu. Kadang-kadang Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar dari logika kita, di luar dari rasio kita. Anak-anak, ingatlah, lakukanlah firman Tuhan yang hari ini disampaikan kepada kamu. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Hanya itulah yang bisa kita katakan kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Adakah sikap tunduk dan berserah ada pada kita? Berserah kepada Tuhan, taat
taat kepada Tuhan. Dan kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang taat, tunduk dan berserah dengan sepenuh hati kita. Mari belajar dari Maria. Teladani Maria yang dalam setiap situasi apapun, meski sulit, berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak. Untuk itu anak-anak, kita perlu berdoa. Kita perlu meminta pertolongan agar hati seorang hamba itu ada kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami masih Tuhan beri kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang baru kami dengar. Bagaimana menjadi seorang hamba, bagaimana sikap Maria saat menerima pesan dari Allah melalui seorang malaikat yang Tuhan utus kepadanya. Dia mau taat, dia mau melakukannya Tuhan, walaupun itu sulit untuk dia lakukan. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami mau belajar menjadi seorang hamba yang taat kepada Tuhan-Nya dan mau setia kepada Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan untuk kami dapat melakukannya. Karena kami tahu, tanpa Tuhan, kami tidak mungkin dapat menjadi seorang hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini menjadi permohonan kami, doa kami kepada-Mu. Dan kami juga serahkan seluruh kegiatan pembelajaran satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong setiap anak didik kami, Tuhan yang menolong setiap guru yang memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak. Berikan kami kekuatan Tuhan, kemampuan untuk melakukannya. Inilah yang jadi doa dan permohonan kami kepada-Mu. Dengar doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sebagai laskar Kristus, kita harus benar, berani, dan setia pada Tuhan. Laskar Kristus, dengar panggilannya, masuk barisannya dan siapkanlah, benar tadi dan setia selamanya. Sebagai pada Kristus kita pasti menang. Kibarkan bendera kemenangan, patuh perintahnya sampai selamanya. Benar dari dan setia padaku, sampai pada Kristus kita menang. Laskar Kristus, dengar panggilannya, masuk barisannya dan selamatlah. Benar dari dan setia selamanya, sampai pada Kristus kita pasti menang. Kibarkan bendera kemenangan, patuh perintahnya sampai selamanya. Benar dari dan setia padaku, bersandar pada Kristus kita menang. Kita ucapkan ayat hafalan kita dari Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. We will say in English, Matthew 18 verse 4.
Therefore, whoever humble himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven.